Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi kebun berkah, yaitu channel yang menginformasikan terkait tentang pertanian, kehutanan, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, Sukarobot, yang merupakan pelatihan kepada putra-putri sahabat kebun berkah yang usianya antara usia PAUD sampai dengan sekolah menengah umum, untuk melatih di bidang robotika, coding, animasi, dan web programming. Sehingga silakan bagi putra-putri sahabat kebun berkah yang ingin meningkatkan keahliannya ataupun sekedar hobi, bisa mendaftarkan diri ke Sukarobot Akademi Bogor. Alamat dan kontak personnya akan kami sebutkan di deskripsi video ini. Channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani dan produk-produk yang dihasilkannya, terutama bagi para petani yang sudah bergabung di Kebun Berkah. Salah satunya adalah Saung Kebun Berkah yang memproduksi atau membudidayakan dan menjual tanaman hias aroid, ya, tanaman hias yang diindahkan, ya, karena indahnya daun, ya. Jadi tanaman hias aroid, sahabat kebun berkah. Silakan bagi sahabat kebun berkah yang ingin berlatih budidaya serta memborong atau membeli tanaman hias aroid, bisa main di Saung Kebun Berkah atau menghubungi kontak personnya, ya. Dan alamat serta kontak person kami tulis di deskripsi video ini. Untuk itu kami sangat berharap bagi sahabat-sahabat kebun berkah semua untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, komen, like, join, ya, bergabung dengan kami, serta share, ya, ke sahabat-sahabat kebun berkah lainnya. Dan di channel ini juga menginformasikan terkait tentang program-program pemerintah, ya, terutama di Kementerian Kehutanan. Ada bibit buah dan kayu gratis, ya, dan program-program pemberdayaan masyarakat lainnya, ya. Jadi jangan lupa saksikan terus channel ini, ya. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kami akan mengetengahkan sebuah materi, ya, karena memang untuk channel Junediono Kebun Berkah ini kami berusaha untuk menginformasikan, mengedukasi kepada sahabat-sahabat kebun berkah untuk bertani secara alami, ya, sebenarnya, ya, yaitu bertani dengan menghormati lingkungan, serta mencoba mempertahankan kelestarian lingkungan. Ada suatu hal yang menarik yang akan kita coba bahas pada kesempatan hari ini, yaitu terkait tentang pengendalian organisme pengganggu tanaman, tentunya juga dengan cara yang alami atau bisa kita sebut sebagai pestisida nabati. Kami akan membahas terkait tanaman-tanaman yang bisa sahabat kebun berkah gunakan sebagai bahan pestisida nabati, ya. Dan ini kami ambil atau bersumber dari sebuah buku yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, di tahun 2008, ya, dengan judul Tumbuhan Bahan Pestisida Nabati dan Cara Pembuatannya untuk Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, OPT, yang disusun oleh
Wiwin Setiawati, Rini Murtiningsih, Neni Gunaini, dan Tati Rupiati ya. Ini bukunya yang ingin kami sampaikan ya, sahabat Kebun Berkah. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, memang harus kita akui bahwa salah satu hal atau cara agar hasil pertanian sahabat Kebun Berkah optimal memang memungkinkan, mengharuskan sahabat Kebun Berkah untuk bisa mengendalikan hama tanaman ini ya, karena memang dengan perkembangan lingkungan, banyaknya pemakaian zat-zat kimia ataupun perubahan-perubahan iklim yang lain menyebabkan munculnya banyak hama-hama ya, yang memang bisa jadi menyerang tanaman yang kita budidayakan ya. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, salah satu tanaman yang bisa sahabat Kebun Berkah gunakan adalah bawang merah ya, bawang merah dengan nama Latin Allium cepa ya. Adapun klasifikasi secara taksonomi dari bawang merah ini adalah divisinya adalah Spermatophyta, kelasnya adalah Monocotyledonae, sukunya adalah Alliaceae, marganya adalah Allium, dan jenisnya adalah Allium cepa. Tentunya sahabat Kebun Berkah mengenal ya bawang merah ini ya. Dan bawang merah ini juga memiliki nama-nama daerah ya, terutama untuk di Indonesia. Ada namanya bawang merah, bawang abang Mira, ini sebutan di Aceh. Ada Pia, ini Batak. Bawang abang Palembang. Bawang sirah atau barambang sirah atau dasun merah, ini bahasa Minangkabau. Bawang suluh Lampung. Bawang berem Sunda. Brambang ataupun brambang merah, ini Jawa ya. Babang merah Madura. Jasunbang atau jasun merah Bali. Lasuna Mahamu atau Rasuna Mahendang atau Yatuna Mokura atau Dansuna Rundang. Lasuna Randang atau Lasuna Mea. Lasuna Raindang, ini adalah bahasa Sulawesi Utara. Bawangi bahasa Gorontalo. Laisuna Pias atau Laisuna Mpilas, ini bahasa Rote ya. Kalpeomeh ada Timor. Bawang wulwul, ini Kai ya, di Maluku ya. Kosai Miha atau Bawa Roniha adalah Ternate, serta Bawa Kalori bahasa Tidore. Atau bahasa Inggrisnya adalah Union ya, Common Union. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, brambang atau bawang merah ini memiliki ciri-ciri ya. Tinggi kurang lebih 40-60 cm, tidak berbatang, berumbi lapis, merah keputih-putihan, berlobang, bentuknya lurus serta ujung meruncing ya, tapi rata. Panjangnya kurang lebih 50 cm dan lebar kurang lebih setengah cm. Menebal dan berdaging serta mengandung persediaan makanan yang terdiri atas
subang yang dilapisi daun sehingga menjadi umbi lapis ya, berwarna hijau tunggal memeluk umbi lapis ya. Daunnya bersifat majemuk, bentuk bongkol, bertangkai silindris dengan panjang kurang lebih 40 cm, warnanya hijau. Benang sari ada 6, tangkai sari berwarna putih, kepala sari berwarna hijau. Putik menancap pada dasar bunga, mahkota bentuknya bulat telur, ujungnya runcing, tengahnya bergaris putih ya. Itulah salah satu atau beberapa ciri yang ada di tanaman brambang atau bawang merah ya, sahabat kebun berkah. Adapun penyebarannya di Indonesia ini diduga berasal dari Asia Tengah ya, namun tidak ada data yang mendukungnya, dan sudah ditanam di seluruh dunia ya. Kelompok kultivar agregatum ataupun salot mendominasi dataran rendah tropis di Asia Tenggara. Namun kelompok kultivar common union tumbuh di Filipina, Papua Nugini dan Thailand. Adapun habitatnya, bawang merah atau brambang ini membutuhkan temperatur pada siang hari 20 sampai 26 derajat Celcius dan panjang hari paling sedikit 13 jam. Di Indonesia, bawang merah tumbuh di dataran rendah di bawah 450 meter di atas permukaan laut dan lebih menyukai tanah liat aluvial yang mempunyai drainase yang baik ya, sahabat kebun berkah. Adapun kandungan dari bawang merah, kandungan kimianya ya. Bawang merah mengandung minyak atsiri, sikloalin, metialin, dihidroalin, flavoglikosida, saponin, peptida, fitohormon, dan quercetin ya. Untuk bagian tanaman yang digunakan sebagai pestisida nabati adalah umbinya ya, umbi lapisnya ya, yang berwarna merah, sahabat kebun berkah. Adapun cara kerja dari pestisida nabati berbahan brambang ini atau bawang merah ini adalah bersifat sebagai insektisida, sebagai repellent atau penolak ya. Dan khasiat dari brambang ini dapat digunakan sebagai obat demam pada anak, perut kembung, muntah-muntah, masuk angin, kerokan, batuk, disentri, hipertensi, diabetes, bisa juga kutu air ya, bisul atau luka, payudara bengkak, melancarkan air seni pada anak disertai dengan demam dan sariawan ya. Tapi yang kita akan bahas ini adalah untuk bahan pestisida nabati ya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk beberapa hama ya yang bisa kita atasi untuk bahan brambang ini ya. Yang pertama adalah kutu kebul ya. Ini kutu kebul ya, biasa sering menyerang tanaman hortikultura ini ya, seperti tomat, cabai ya, dan lain sebagainya ya. Dan ada juga buah-buahan ya. Di saya juga ada yang kena, yaitu duwet ya. Duwet kemarin saya kena kutu kebul ini ya. Untuk hama kutu kebul, pestisida berbahan brambang ini diperlukan beberapa alat ataupun bahan ya untuk memberantas hama kutu kebul ini ya. Yaitu yang pertama adalah ekstrak bawang merah ya. Ini diambil dari 85 gram bawang merah ya. Dan beberapa bahan yang lain serta alat yang lain, yaitu 50 ml minyak sayur, 10 ml deterjen, ini bisa sabun cuci ya, sahabat kebun berkah ya, sabun cuci ya, Sunlight misalkan ya.
950 ml air, dan alatnya adalah alat penyaring maupun botol ya. Nanti botol itu untuk menyimpan hasilnya ya. Ini adalah bahan dan alatnya. Lalu cara membuatnya adalah campurkan bawang atau brambang tadi dengan minyak sayur, biarkan selama 24 jam. Lalu tambahkan air dan sabun, aduk hingga rata. Gampang sekali ya sahabat kebun berkah. Serta cara penggunaannya adalah campurkan larutan tadi ya dengan air, perbandingannya adalah 1:19 atau 50 ml larutan dengan 950 ml air ya. Kocok ya sebelum digunakan, lalu semprotkan ke seluruh bagian tanaman yang terserang kutu kebul. Tentunya usahakan pada siang hari ya sahabat kebun berkah. Itulah sahabat kebun berkah pertama ya, pestisida pertama yang dari brambang ini atau bawang merah untuk memberantas kutu kebul. Yang kedua adalah untuk memberantas semut ataupun tungau ataupun trips ya. Nah ya, ada 3 hama ya, semut, terus tungau dan trips ya. Adapun bahan dan alat yaitu ekstrak bawang merah. Bahannya adalah 1 kg bawang merah, 1 liter air, dan alatnya adalah panci, ember ataupun alat penyaring ya. Cara pembuatannya yaitu didihkan air di dalam panci, hancurkan bawang merah dan masukkan ke dalam air tadi ya, yang di dalam panci dan didihkan. Biarkan selama 24 jam ya. Setelah mendidih, biarkan selama 24 jam atau sehari ya. Lalu disaring. Nah, maka jadilah ekstrak bawang merah ya. Gampang sekali sahabat kebun berkah. Lalu cara penggunaannya adalah tambahkan 1 liter larutan tadi ya, ekstrak tadi dengan 10 liter air ya. Jadi 1 liter larutan tadi ya, ekstrak bawang merah dicampur dengan air 10 liter. Lalu semprotkan ke seluruh bagian tanaman yang terserang semut ataupun tungau ataupun trips ya. Sebaiknya di sore hari ataupun pada pagi hari ya. Sahabat kebun berkah, inilah adalah kegunaan ekstrak brambang atau bawang merah yang kedua. Lalu yang ketiga sahabat kebun berkah adalah untuk mengatasi serangan dari Alternaria, antraknos ataupun fusarium dan busuk daun ya. Ini lebih cenderung disebabkan oleh jamur maupun oleh hal yang lain ya, virus ya. Bahan ataupun alat yang diperlukan adalah ekstrak bawang merah. Diambil dari bahan 50 gram bawang merah, 1 liter air, alatnya adalah ember dan alat penyaring ya. Cara membuatnya adalah dengan yang pertama menghancurkan bawang merah, lalu tambahkan air, aduk ya, aduk sampai rata, kemudian disaring ya. Cara penggunaannya, ekstrak bawang merah tadi tentunya juga dilarutkan dengan air ya, lalu semprotkan ya. Tapi ada yang mengatakan tidak usah pun tidak mengapa ya, tidak usah pun tidak mengapa, ekstrak tadi bisa langsung disemprotkan ya. Tapi alangkah baiknya memang
dikasih air lagi ya. Lalu semprotkan ke seluruh bagian tanaman yang terserang Alternaria, Anthracnose, Fusarium maupun busuk daun ya. Lebih baik dilakukan pagi ataupun sore hari, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, itulah salah satu ya tumbuhan atau tanaman yang bisa kita gunakan sebagai bahan pestisida nabati. Nah, ayo sahabat kebun berkah, kita mencoba bertani secara alami. Salah satunya adalah memberantas atau mengendalikan OPT dengan menggunakan bahan-bahan alami atau kita sebut sebagai pestisida nabati. Nanti kita jumpa lagi ya, masih banyak tanaman yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan pestisida nabati. Jangan lupa ya, stay tune terus di channel ini. Dan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan share serta join di channel ini ya, channel Junidiono Kebun Berkah. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.